Pemirsa, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan mencatat ada 46 orang mantan pejuang ISIS di Suriah dan Irak dalam pengawasan intelijen. Mereka terus diikuti intel karena dianggap mengancam. Keberadaan WNI dalam kelompok ISIS menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia. Apalagi saat ini masih ada ratusan warga Indonesia yang disebut bergabung dengan ISIS. Seberapa besar ancaman ISIS bagi Indonesia? Kita akan bahasnya bersama Kepala BNPT, Saud Usman Nasution. Dan nantinya kita akan menghadirkan juga pengamat terorisme, Pak Al Haidar. Saya sapa dulu Kepala BNPT kita, Pak Saud Usman. Selamat petang, Pak. Assalamualaikum, Mbak Veronica. Waalaikumsalam, Pak Saud Usman. Sebelum kita mulai perbincangan, saya memiliki tayangan grafik yang mendukung perbincangan kita hari ini. Kita simak bersama. Ya, masih ada 364 warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS di Suriah. Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP dan Investasi BP Batam, Pak Dwi Joko Wiwoho, bergabung ke ISIS. Ada dua pemuda Indonesia asal Pekanbaru ditangkap di Singapura dan Korea Selatan karena diduga terkait ISIS. Salah satu tersangka teror Paris juga Frederick Salvi alias Ali pernah berada di Pondok Pesantren Al-Jawami di Bandung. Ya, Pak Saud, dengan keterlibatan warga negara kita yang di kelompok radikal ISIS ini sendiri, seberapa besar kemudian ancaman ini bagi Indonesia sendiri, Pak? Terima kasih. Kalau kita lihat perkembangan radikalisme terorisme di Indonesia, ini tidak hanya pada saat sekarang ini, tapi sebetulnya sebelumnya juga sudah ada pada saat era Retanis, khususnya dari Jamaah Islamiyah kembali dari Afghanistan ke Indonesia dan ke beberapa negara di Asia Tenggara ini. Khususnya untuk perkembangan ISIS saat ini, di mana kita ketahui bersama bahwa kelompok Abu Bakar Ba'asyir, kelompok Oman Abdurrahman, dan kelompok Santoso di Palu telah berbayat bergabung dengan ISIS. Sehingga paling tidak mereka menggambarkan kepada kita bahwa banyak pendukungnya yang bersimpati dan bergabung dengan kelompok ISIS. Kemudian juga kalau kita lihat dari data khususnya kepolisian yang ada saat ini sudah ada sekitar 380-an yang bergabung dengan ISIS. Sedangkan dari data Kemenlu yang deportasi dari Turki, apakah mereka tertangkap pada saat mau berangkat ke masuk ke Irak Syria ataupun yang sudah masuk dari Irak Syria karena kenyataannya apa yang mereka terima informasi sebelumnya untuk mendapatkan pekerjaan di sana, apakah dikerja di tambang minyak ataupun di tempat-tempat lain, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga mereka kembali ke Indonesia. Dan sampai minggu ini sudah ada 149 orang WNI yang deportasi dari Turki ke Indonesia. Sedangkan dari data intelijen kita belum bisa mendatakan secara akurat. Kenapa? Karena memang keberangkatan mereka ke sana tidak langsung untuk bergabung dengan ISIS, tapi pada umumnya mereka menyalahgunakan berbagai fasilitas. Apakah fasilitas umroh maupun haji, atau kunjungan wisata, atau bahkan kunjungan keluarga, dan bahkan ada untuk tugas belajar. Tapi kenyataannya mereka bukan untuk melaksanakan tugas belajar, kunjungan wisata, atau kunjungan keluarga. Tapi mereka mencari peluang untuk masuk ke Irak dan Syria. Baik, Pak Saud, dengan cukup banyaknya warga negara kita yang bergabung ke ISIS dan juga upaya-upaya yang mereka lakukan agar bisa sampai di negara Irak ataupun juga Suriah, apakah bisa dikatakan ancaman teror terhadap negara kita ini semakin besar, Pak? Kalau dilihat dari perkembangan ini, tidak hanya di Indonesia, tidak ada satu negara pun yang imun terhadap ancaman terorisme ini. Mereka sudah ada niat. Dan tergantung kepada kesempatan. Bila mana ada kesempatan, dia akan melakukan tindakan-tindakan penyerangan. Oleh karena itu disinilah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam hal pemerintah dan juga masyarakat, kita bersatu padu dalam rangka untuk menyediakan kesempatan itu, dan syukur-syukur bisa kita merubah mindset ataupun tujuan mereka dalam rangka untuk bergabung dengan khilafah tersebut untuk kembali kepada ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dan menjadi warga negara Indonesia yang baik sebagaimana apa yang kita laksanakan saat ini.
Pak Saud, kalau melihat kemudian iming-iming yang ditawarkan oleh kelompok ISIS itu sendiri terhadap warga negara kita ataupun juga mereka yang baru mau masuk ke ISIS, seperti apa sih Pak? Artinya kalau kita lihat seperti ada posisi Direktur PTSP di Batam sendiri pun juga ikut bergabung. Lantas kalau dikatakan kondisi ekonomi tidak seperti itu juga Pak, karena ada yang sudah memiliki pekerjaan yang cukup mapan begitu. Kalau kita lihat dari hasil penelitian maupun pengalaman selama ini saat kita menginvestigasi kelompok-kelompok yang tergabung dengan ISIS ini, ada beberapa akar masalah yang menjadi mereka bergabung dengan kelompok ISIS ini. Yang pertama adanya faktor dendam, adanya rasa kebencian, dan juga adanya permasalahan kesenjangan sosial dan bahkan kemiskinan, sehingga mereka bergabung dan juga mencari pekerjaan. Dan juga di samping itu memang ada karena memang ideologi atau pemahaman yang ingin bergabung dengan khilafah. Artinya ada banyak modus kemudian yang digunakan oleh pihak ISIS sendiri untuk melakukan pendekatan secara persuasif kepada sejumlah calon-calon anggotanya, begitu Pak Saud ya? Betul sekali. Kalau kita lihat dari jamaah Islamiyah terdahulu, mereka pada umumnya untuk merekrut daripada keanggotaannya itu banyak menggunakan melalui pengajian-pengajian, pertemanan-pertemanan, kekeluargaan, dan juga masalah-masalah kekerabatan ataupun perkawinan. Akan tetapi dengan kondisi ISIS saat ini, mereka merekrut daripada personilnya, anggota-anggota yang baru, bukan melalui kekeluargaan lagi, tapi melalui sosial media. Mereka bisa merekrut warga kita atau masyarakat kita dari segala lapis usia. Bila mana mereka melihat di sosial media, melihat bagaimana ajakan-ajakan, bahkan ajaran-ajaran Islam yang disalahgunakan, disalahartikan, sehingga mereka bergabung dengan kelompok radikalisme terorisme ini, dan sehingga mereka bergabung dengan kelompok yang ada di ISIS dan Syria ini. Sehingga ini sangat berbahaya sekali, apalagi sosial media ini bisa diliput, bisa diakses oleh segala umur di berbagai tempat yang ada, sehingga disinilah diperlukan adanya peran serta seluruh segala masyarakat dan juga orang tua dan lingkungan untuk memperhatikan anak-anak putra-putri kita agar benar-benar di dalam melaksanakan bersosialisasi atau melaksanakan membuka di sosial media ini bisa melihat dan juga bisa memonitor dan mengawasinya, sehingga anak-anak kita tidak lepas begitu saja. Seperti contoh apa yang terjadi kita lihat di Batam. Mereka berangkat ke ISIS karena terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang ada di sosial media, sehingga beliau membawa keluarga dan anaknya berangkat ke Irak, ke Syria sana. Baik, Pak Saud, seberapa potensial sebenarnya warga negara kita, dalam hal ini warga negara Indonesia, untuk diajak bergabung ke ISIS? Karena ada beberapa pihak juga menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara eksportir teroris, begitu Pak? Sebetulnya kita bukan negara eksportir, bahkan kita jadi korban teroris. Kita bisa melihat pada saat pengalaman masa lalu. Dari tahun 1999 sampai 2015 ini, telah terjadi sebanyak hampir 784 kasus penyerangan dari kelompok radikalisme terorisme di negara kita. Nah, ini kita merupakan korban kalau dilihat daripada kondisi yang ada, dan bahkan berbagai foreign fighters datang dari berbagai negara ke Indonesia, seperti misalnya Nurdin M. Top, Dr. Ashari, dan sekarang ini juga bergabung di Poso dari kelompok Uighur. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya tidak hanya Indonesia, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang imun. Oleh karena itu diperlukan suatu kerjasama dalam rangka untuk kita mengantisipasi berkembangnya radikalisme tersebut. Kalau dilihat dari serangan-serangan yang terjadi, baik itu di negara Irak ataupun juga di Paris atau di beberapa negara-negara lain, ini kan kita lihat tidak ada satu kiblat negara seperti apa yang kemudian diserang oleh ISIS sendiri. Sejauh ini Anda melihat apakah Indonesia menjadi salah satu target yang sangat potensial? Yang jelas mereka sudah ada niat, dan sekarang tergantung kepada kesempatan. Bila mana kita tidak care, kita tidak memperhatikan, sehingga ada kesempatan buat mereka untuk melakukan suatu tindakan penyerangan, mereka akan perbuat. Oleh karena itu disinilah kita harus bersatu padu seluruh elemen bangsa ini untuk berupaya, pertama, agar masyarakat kita tidak terpengaruh dan tidak bergabung dengan kelompok ini. Kita tiadakan kesempatan yang ada.
kepada masyarakat diharapkan adanya perhatian serius di masing-masing lingkungannya. Bila mana ada suatu perkembangan yang sekecil apapun di lingkungannya, diinformasikan secara berjenjang. Kita harus mengembangkan deteksi dini, sehingga berbagai informasi sekecil apapun bisa kita tampung dan juga bisa diambil langkah-langkah antisipatif. Kemudian juga kita upayakan juga untuk merubah mindsetnya, merubah niatnya, agar mereka tidak melakukan penyerangan-penyerangan ataupun bisa merubah mindsetnya untuk tidak mengembangkan khilafah di Indonesia kita yang kita cintai ini. Baik, Pak Saud, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.